X kita kali ke 1 dan 200.000 kita kali ke angka 15. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Materi kali ini berjudul faktor skala. Materi ini merupakan bagian dari materi perbandingan yang dipelajari pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Sebelum kita mempelajari faktor skala, kita perlu mengetahui mengenai definisi skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Sehingga jika dituliskan menjadi rumus, skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Dalam membuat skala, satuan ukuran gambar dan ukuran sebenarnya harus sama. Nah, jadi perlu diingat untuk mengerjakan skala, satuan dari ukuran gambar dan ukuran sebenarnya harus sama ya. Jadi kalau ukuran gambarnya cm, kemudian ukuran sebenarnya kilometer, nah maka yang kilometer itu harus dikonversi dulu atau diubah menjadi cm, sehingga nanti satuannya menjadi sama. Oke, ya itu maksud dari keterangan pada slide yang pertama. Adapun contoh tentang soal skala. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:200.000. Tentukanlah A jarak sebenarnya jika jarak pada peta 15 cm, dan tentukanlah B jarak pada peta jika jarak sebenarnya 120 km. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tadi diketahui bahwa skalanya adalah 1:200.000 dan jarak pada peta adalah 15 cm. Tentukan jarak sebenarnya. Oke, perlu diingat rumus skala kita adalah ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Oke, kemudian kita tuliskan menjadi 1/200.000 sama dengan 15 cm per X cm. Nah, di sini 1/200.000 merupakan perubahan penulisan dari skala 1:200.000. Kemudian ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya kita misalkan menjadi X ya, supaya kita kembali menggunakan ilmu aljabar. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan perkalian silang. Ya, si X kita kali ke 1 dan 200.000 kita kali ke angka 15 seperti yang terlihat di layar ya, ada panah berwarna orange dan warna biru. X dikali 1 sama dengan 15 cm dikali 200.000, sehingga hasil X-nya adalah 3 juta cm. Nah, kemudian 3 juta cm ini dikonversi menjadi kilometer menjadi 30 km. Ya, perlu diingat 1 km sama dengan 100.000 cm. Jadi, jarak sebenarnya adalah 30 km. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang B. Skalanya 1:200.000, jarak sebenarnya 120 km, yang sudah Mr. JS konversi menjadi cm, yaitu 12 juta cm. Yang ditanya adalah jarak pada peta. Oke, rumusnya masih sama, skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Oke, nah skala kita ubah menjadi pecahan menjadi 1/200.000. Ukuran gambar, berarti ini jarak pada peta, Mr. JS memberikan simbol Y, dan ukuran sebenarnya yaitu 12 juta cm. Caranya sama, kita hanya perlu mengkali silang saja. 200.000 kita kali ke Y, dan 12 juta kita kali ke angka 1, sehingga menjadi tertulis Y dikali 200.000 sama dengan 1 dikali 12 juta cm. 200.000 Y sama dengan 12 juta cm. Kemudian kita menggunakan ilmu PLSV. Kita ubah supaya
200.000 Y bisa berubah menjadi Y dengan cara kita bagi 200.000 untuk ruas kiri dan kita bagi 200.000 juga untuk ruas yang kanan. Nah, oke. Sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 60 cm. Jadi jarak pada peta adalah 60 cm. Oke. Nah, mungkin kalian di SD atau sudah pasti pernah belajar mengenai materi skala dan mungkin juga sudah menguasai istilah JS, JP, dan S gitu ya. Nah, cuma di sini Mr. JS ingin kembali mengingatkan bahwa kalian sudah SMP dan lebih baik menggunakan penggunaan ilmu-ilmu aljabar ya. Karena aljabar itu materi yang sangat penting dan perlu dicoba terus-menerus ya, dilatih terus-menerus sehingga kalian benar-benar menguasainya. Jadi meskipun materi skala yang ini bisa menggunakan JSJP ya, tapi lebih baik menggunakan teknik seperti ini supaya kalian juga makin sering menggunakan perkalian silang dan penggunaan aljabar serta PLSP. Oke, kita lanjut ke materi utamanya, yaitu faktor skala. Faktor pada gambar berskala adalah perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian dari model dengan ukuran objek sesungguhnya. Faktor skala dimisalkan dengan N dan memiliki rumus ukuran sisi model per ukuran sisi sebenarnya. Oke, mengenai sisi nanti Mr. JS jelaskan pada contoh. Jika N kurang dari 1, maka N disebut faktor pengecilan. Jika N lebih besar dari 1, maka N disebut faktor perbesaran. Oke, kita akan lihat contohnya. Sebuah foto yang panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm diperbesar sedemikian rupa sehingga lebarnya menjadi 16 cm. Tentukanlah A. faktor skalanya, B. panjang foto setelah diperbesar, C. perbandingan luas foto sebelum dan setelah diperbesar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Panjang foto 12 cm, lebarnya 8 cm, kemudian lebarnya diperbesar menjadi 16 cm. Faktor skalanya adalah nah rumusnya adalah ukuran sisi model per ukuran sisi sebenarnya. Sisi di sini artinya adalah letak yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau cari lebar, maka kita harus menggunakan pasangan lebar juga. Jadi kalau mau nyari panjang setelah diperbesar, maka kita juga harus menggunakan panjang pada model. Nah, karena di soal ini diketahuinya adalah lebar foto dan lebar setelah diperbesar, maka untuk menghitung faktor skala kita menggunakan keterangan lebar ya. Keterangan panjang kita tidak gunakan karena panjang setelah diperbesarnya belum diketahui. Oke. Jadi faktor skalanya adalah lebar setelah diperbesar per lebar foto. Nah, lebar setelah diperbesar kan 16, sedangkan lebar fotonya 8. Berarti faktor skalanya adalah 16 per 8, yaitu 2. Nah, jadi faktor skala untuk soal kali ini adalah 2. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang B. Panjang fotonya 12 cm, lebar fotonya 8 cm, lebar setelah diperbesarnya 16 cm, dan tadi dari pembahasan A kita sudah dapat faktor skalanya adalah 2. Maka panjang setelah diperbesar adalah titik-titik. Rumus masih sama, ukuran sisi model per ukuran sisi sebenarnya. Karena yang ditanya adalah panjang setelah diperbesar, maka kita harus memasangkannya dengan panjang foto gitu ya. Jadi sisi panjang kita bandingkan dengan sisi panjang yang setelah diperbesar. Oke. Faktor skala sama dengan panjang setelah diperbesar per panjang foto. Kemudian kita input angkanya 2. Ya, faktor skalanya kan 2. Sama dengan P itu panjang ya. Panjang setelah diperbesar kita misalkan per 12. Oke, masih sama caranya seperti waktu mengerjakan di skala. Kita cukup kali silang dan menggunakan aljabar. Oke, sehingga P sama dengan 2 dikali 12 cm.
berarti P-nya adalah 24 cm. Oke. Nah, jadi ilmunya atau proses berhitungnya Mr. Jess bikin sama semua. Ilmunya menggunakan perkalian silang, aljabar, dan PLSV. Gitu ya, biar kalian semakin paham dan menguasai ilmu aljabar sebagai proses perhitungan utama. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Panjang fotonya 12 cm, lebar fotonya 8 cm, lebar setelah diperbesar adalah 16 cm, dan panjang setelah diperbesar yang tadi kita sudah hitung adalah 24 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah perbandingan luas sebelum dan sesudah diperbesar? Oke. Berarti luas sebelum diperbesarnya adalah 12 dikali 8. Karena kan rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan yang setelah diperbesar berarti 24 dikali 16. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/4. Dengan demikian jawabannya adalah 1/4. Oke, mudah sekali caranya ya. Mr. Jess kembali ulangi ya. Hanya perlu menggunakan perbandingan-perbandingan, kalian lakukan perkalian silang, kalian olah menggunakan aljabar, kemudian finishing menggunakan PLSV. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Sebuah rumah dibuat modelnya dengan panjang 24 cm, lebar 18 cm, dan tingginya 12 cm. Jika model tersebut diperkecil sehingga panjangnya menjadi 8 cm, maka tentukanlah A. Faktor skalanya, B. Lebar dan tinggi model setelah diperkecil, C. Perbandingan luas alas model sebelum dan setelah diperkecil. Oke, mari kita bahas mulai dari yang A. Panjangnya 24, lebarnya 18, tingginya 12. Panjang setelah diperkecil adalah 8. Nah, untuk menghitung faktor skala berarti kita harus membandingkan sisi panjang dengan panjang gitu ya. Panjang yang awal dengan panjang yang sudah diperkecil. Oke, ini untuk mengingatkan kembali rumus kita, faktor skala adalah ukuran sisi model per ukuran sisi sebenarnya. Dan faktor skala untuk kali ini adalah panjang setelah diperkecil per panjang. Berarti N sama dengan 8/24. 8-nya adalah yang sudah diperkecil dan 24-nya adalah panjang yang sebenarnya atau yang original. Dan kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3. Berarti faktor skalanya adalah 1/3. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang 2B. Nah, ini keterangan soal yang tadi ya. Panjangnya 24, lebarnya 18, tingginya 12, panjang setelah diperkecil adalah 8, dan faktor skalanya 1/3 yang kita hitung dari pembahasan 2A. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah lebar dan tinggi setelah diperkecil. Oke, caranya sama. Menggunakan rumus faktor skala, ukuran sisi model per ukuran sisi sebenarnya. Oke, nah karena pertanyaan pertama mengenai lebar, maka kita membandingkan antara lebar setelah diperkecil dengan lebar saja. Faktor skala kita adalah 1/3 sama dengan L. L ini adalah simbol untuk lebar per 18. 18-nya adalah lebar sebenarnya. Kemudian kita lakukan kali silang 3 dengan L, kemudian 1 dengan 18. Sehingga kita mendapatkan 3L sama dengan 18. Oke, kemudian kita olah menggunakan PLSV, kita bagi 3 ruas kiri dan ruas kanan, sehingga muncul menjadi L sama dengan 6. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencari tinggi menggunakan cara yang sama. Faktor skala sama dengan tinggi setelah diperkecil per tinggi. Faktor skalanya adalah 1/3 dan tinggi yang diperkecil kita belum ketahui, kita simbolkan menjadi T, dan tinggi sebenarnya adalah 12. Kemudian kita lakukan kali silang, sama caranya, menjadi 3T sama dengan 12.
Kemudian kita bagi 3 juga untuk ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita dapat tingginya yaitu 4. Oke, jadi lebar setelah diperkecil adalah 6 cm dan tinggi yang setelah diperkecil adalah 4 cm. Oke, kemudian yang terakhir adalah menghitung perbandingan luas alas model sebelum dan setelah diperkecil. Nah, karena alasnya itu bentuknya persegi panjang, maka kita kembali menggunakan panjang dan lebar saja. Jadi tingginya tidak perlu kita sertakan. Oke, jadi luas alas model sebelum diperkecil per luas alas model setelah diperkecil adalah 24 dikali 18 per 8 dikali 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9/1. Ya, harusnya bisa kita tulis 9 saja, tapi karena pertanyaannya adalah perbandingan, maka kita buatkan tetap dalam bentuk pecahan. Dan jawaban akhirnya adalah 9/1. Sebagai penutup, Mr. JS telah menyiapkan beberapa soal latihan. Selamat berlatih! Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS.